Selamat datang dan selamat bergabung di perkuliahan anggaran perusahaan pada pertemuan minggu kelima. Ya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai anggaran biaya produksi bagian pertama. Ya, jadi ini adalah sequel ya, bisa dibilang sequel dari materi sebelumnya, yaitu adalah anggaran produksi, di mana kita memprediksi, menganggarkan ya, berapa produk yang harus diproduksi, yang harus diciptakan untuk memenuhi permintaan dari anggaran penjualan. Ya, sekarang kita akan bahas mengenai biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dagangan. Ya, kita mulai saja. Nah, di sini anggaran produksi itu dibagi menjadi 3 jenis ya, seperti halnya biaya produksi, yaitu adalah anggaran bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Untuk materi hari ini, kita akan membahas mengenai anggaran bahan baku dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk anggaran BOP kita akan bahas di materi selanjutnya. Anggaran bahan baku. Kegiatan utama perusahaan manufaktur adalah mengubah bahan baku yang diperoleh menjadi barang jadi. Teman-teman di sini pasti sudah mempelajari ini dari mata kuliah akuntansi biaya. Kemudian anggaran bahan baku disusun oleh perusahaan itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang dua-duanya nanti akan kita pelajari juga. Yang pertama adalah anggaran pemakaian bahan baku. Berapa banyak bahan baku yang diestimasi akan dipakai, digunakan. Dan yang kedua adalah anggaran pembelian bahan baku. Oke, kita masuk ke anggaran pemakaian bahan baku. Anggaran pemakaian bahan baku menyajikan informasi tentang kuantitas. Kuantitas itu berarti jumlah. Dan biaya bahan baku yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang jadi. Jadi di sini ada 2 yang akan menjadi fokus anggaran pemakaian bahan baku, yaitu kuantitas dan biaya bahan baku. Ya. Untuk formatnya sendiri nanti akan kita lihat ya, formatnya seperti ini kira-kira yang ini. Kita masuk ke contohnya dulu aja ya. PT Berkah Abadi Jaya yang didirikan pada tahun 2000 adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan kemeja. Pada akhir bulan November 2021, manajemen PT Berkah Abadi Jaya hendak menyusun anggaran pemakaian untuk produksi bulan Januari 2022. Ya, jadi di sini ada anggaran produksi ya yang kita sudah pelajari minggu kemarin. Di sini ada penjualan ya, yang berasal dari anggaran penjualan. Kemudian ada estimasi persediaan akhir di sini 500. Sehingga jumlah barang jadi yang dibutuhkan 2.500 dikurangi persediaan awal itu 200 ya, dikurangi, sehingga barang jadi yang akan diproduksi adalah 2.300 ya, 2.300 kemeja. Nah, adapun standar kebutuhan bahan baku untuk 1 unit kemeja ya, untuk bikin 1 baju itu butuh 2 meter kain dan 8 buah kancing ya. 2 meter kain, 8 kancing itu digunakan untuk bikin 1 baju. Nah, di sini harga kain per meternya adalah 40.000,
Sedangkan satu kancing itu harganya 1.500. Ya. Nah, dari informasi ini kita diminta untuk menyusun anggaran biaya produksi, yaitu pemakaian bahan baku. Yang pertama, ini adalah formatnya ya. Ada namanya PT Berkah Abadi Jaya, anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2022. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat satu buah produk ini dibikin kolomnya tersendiri. Di sini ada kain dan kancing. Kemudian di sini barisnya yang pertama adalah jumlah produksi barang jadi. Kemudian standar kebutuhan bahan baku per unit. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi. Harga bahan baku per unit. Dan total biaya bahan baku untuk produksi. Dan di sini sebagai tambahan, jumlah produksi barang jadi ya, yang akan diproduksi yang terdapat dalam anggaran produksi, standar kebutuhan bahan baku per unit diperoleh dari standar yang diberlakukan perusahaan untuk memproduksi satu unit barang jadi. Ya, tadi berarti standarnya adalah 2 meter kain dan 8 buah kancing ya. Harga kebutuhan bahan baku dari harga yang dibebankan oleh pemasok, total biaya bahan baku untuk produksi diperoleh dengan mengalihkan jumlah bahan baku ya. Jadi kan tadi kan satu baju sudah diketahui standarnya berapa. Nah, itu nanti akan dikalikan dengan jumlah unit yang akan diproduksi, dikalikan juga dengan harga bahan baku per unitnya. Oke, jadi langkah pertama setelah bikin format itu adalah memasukkan data yang diperoleh dalam soal. Memasukkan data tentang jumlah barang jadi serta standar kebutuhan. Di sini tadi kan jumlah produksi barang jadinya berdasarkan anggaran produksi adalah 2.300 baju ya. Dan di sini standar kebutuhan bahan baku per unit, kain itu 2, di sini artinya adalah 2 meter, dan kancing itu 8 buah. Ya, standar kebutuhan bahan baku per unit ini ditentukan oleh perusahaan. Untuk bikin satu produk dia butuh 2 meter kain dan 8 buah kancing. Nah, kemudian jumlah kebutuhan bahan baku per unit ya, ini dikalikan jumlah produksi barang jadi yang tadi kita sudah peroleh dari anggaran produksi, dikalikan dengan standar bakunya. 2.300 dikali 2 ketemunya adalah 4.600 meter untuk bikin 2.300 unit pakaian baju ya. Kemudian untuk kancing 2.300 unit dikali dengan 8 buah kancing jadi 18.400 buah kancing. Oke, bisa paham ya, dikali antara jumlah barang yang akan diproduksi dengan kebutuhan bahan bakunya. Ketemu jumlah kebutuhan bahan baku per unit. Oke, kemudian di sini langkah berikutnya adalah memasukkan informasi mengenai harga bahan baku per unit ke setiap bahan baku di baris harga bahan baku. Ya, tadi kain itu per meternya adalah 40.000. Kain per meternya 40.000. Sedangkan kancing per buahnya adalah 1.500. Ya. Nah, harga ini itu dikalikan dengan jumlah kebutuhan bahan baku ya, jumlah kebutuhan bahan baku.
Tadi untuk memproduksi 2.300 dibutuhkan 4.600 meter kain. Yang mana 1 meternya itu harganya 40.000. Begitu pula dengan kancing. Ya, harga satuan kancing adalah 1.500. Yang dibutuhkan adalah 18.400 buah kancing. Nah, di sini sehingga total biaya bahan baku ya yang dianggarkan ini tinggal mengalihkan antara jumlah kebutuhan dengan harganya. Untuk kain, anggaran pemakaian bahan baku atau di sini ditulisnya total biaya bahan baku per unit adalah 184 juta. Sedangkan untuk kancing adalah 27.600. Bagian kedua dari anggaran bahan baku adalah anggaran pembelian bahan baku. Setelah mengetahui jumlah bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang jadi, perusahaan harus menentukan banyaknya bahan baku yang akan dibeli dalam satu periode anggaran. Nah, di sini jumlah bahan baku yang akan dibeli dapat diketahui setelah memperhitungkan faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah jumlah bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi. Ini diperolehnya dari anggaran pemakaian bahan baku sebelumnya ya tadi. Kemudian jumlah bahan baku yang ingin disimpan oleh perusahaan di akhir periode. Dan yang ketiga adalah jumlah bahan baku yang tersedia di awal periode. Ini ada 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli. Nah, untuk formatnya sendiri seperti ini ya. Ada nama PT di atas ya, kemudian anggaran pembelian bahan baku, kemudian periodenya bulan di sini. Nah, di sini untuk keterangannya ada pertama jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi, persediaan akhir, jumlah kebutuhan bahan baku, persediaan awal, jumlah bahan baku yang harus dibeli. Ini mirip seperti anggaran produksi ya. Bedanya di sini ada harga bahan baku per unit dan total biaya pembelian bahan baku. Nah, di sini ada 2 kolom, contohnya ada bahan baku A dan bahan baku B. Tapi kalau misalnya perusahaan bahan bakunya lebih banyak, variannya, jenisnya, itu kolomnya akan semakin banyak juga. Ya, kita langsung masuk ke contohnya. Setelah menyusun anggaran pemakaian bahan baku produksi dilakukan, PT Berkah Abadi Jaya menyusun anggaran pembelian bahan baku untuk bulan Januari 2022. Berikut disajikan kembali anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan Januari 2022. Di sini kainnya 40.000, sama ya, kancing 1.500. Ini adalah estimasi jumlah persediaan bahan baku di awal dan akhir untuk tahun 2022. Ya, estimasi adalah perkiraan. Jadi tanggal 1 Januari diperkirakan kancing itu di gudang ada 400 kancing ya, kain 200. Kemudian di akhir periode masing-masing 300. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah membuat formatnya. Kemudian memasukkan informasi mengenai jumlah kebutuhan bahan baku. Ini diperolehnya dari anggaran produksi yang tadi ya, pemakaian ya, 4.600 dan 8.400 ya, jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi dari anggaran pemakaian bahan baku. Nah, kemudian di sini ada persediaan akhir bahan baku yang diestimasi itu dari soal tadi masing-masing 300 ya.
Ini ya 300. Kemudian ini di jumlah kebutuhan bahan baku 4.600 ditambah 300 ketemu 4.900. Di sini 18.400 ditambah 300 ketemunya 18.700. Kemudian selanjutnya sama dengan anggaran produksi. Anggaran produksi ini dikurangi dengan persediaan awal. Persediaan awal tadi dapatnya di soal ya. Untuk kain itu persediaan awalnya 200, sedangkan untuk kancing 400. Nah, sehingga di sini jumlah bahan baku yang harus dibeli untuk periode Januari 2022 adalah kain 4.700 dan kancing 18.300. Oke. Setelah ketemu jumlah bahan baku yang harus dibeli, selanjutnya adalah dikalikan dengan harga bahan baku per unitnya. Tadi kancing itu 1.500 per unitnya, sedangkan harga per unit kain adalah 40.000. Hingga total biaya pembelian bahan baku untuk kain adalah 188 juta, sedangkan kancing 27.450. Nah, ini sampai sini aja untuk yang anggaran bahan baku. Terdiri dari dua, tadi ada anggaran pemakaian dan anggaran pembelian. Untuk materi berikutnya adalah anggaran tenaga kerja langsung. Perusahaan menggunakan tenaga kerjanya untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Dan atas pekerjaan tersebut, perusahaan membayarkan upah. Ya, dan di sini tenaga kerja itu dibagi menjadi dua. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Bedanya apa? Kalau yang tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat secara langsung gitu. Ya iyalah ya, pokoknya yang buruhnya lah ya istilahnya. Jadi kalau misalnya produksi, ya dia yang buruhnya, yang nyetaknya, yang potongnya gitu. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung, ini yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Nah, oleh karena itu pembebanannya juga dibedakan, penggolongan biayanya juga dibedakan antara yang langsung terlibat dalam penciptaan suatu produk dengan yang tidak terlibat langsung. Untuk yang tenaga kerja langsung, ini akan dimasukkan ke pos sendiri, yaitu BPKL. Sedangkan untuk yang tidak langsung, ini akan masuk ke BOP. Dan kita akan bahas BOP ini minggu depan. Jadi tenaga kerja dibagi dua, ada yang secara langsung terlibat, itu nanti biayanya akan masuk ke posnya sendiri. Dan yang kedua adalah tenaga kerja yang tidak secara langsung terlibat pada kegiatan produksi, biaya yang ditimbulkan akan masuk ke dalam BOP. Nah, untuk melakukan penyusunan anggaran tenaga kerja langsung, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah jenis kegiatannya itu sendiri. Harus dispesifikkan kegiatan-kegiatan yang dilalui oleh tenaga kerja langsung sampai akhirnya mereka membuat jadi suatu produk gitu ya. Jadi misalnya di sini kegiatannya tuh pemotongan, pencucian, pengemasan dan lain sebagainya. Itu harus dispesifikkan sendiri-sendiri karena itu akan mempengaruhi anggaran.
Yang kedua adalah jumlah barang jadi yang direncanakan untuk diproduksi. Ini diperolehnya dari anggaran produksi. Kemudian standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Jadi satu produk itu selesainya berapa lama, dan upah tenaga kerja langsung per jamnya. Nah, untuk formatnya sendiri seperti ini. Di sini ada per departemen. Departemen itu adalah kegiatannya. Tadi ada departemen pemotongan, departemen penjahitan, dan lain sebagainya. Kemudian ada jumlah produksi di baris berikutnya ya. Selanjutnya adalah standar penggunaan jam tenaga kerja langsung, jumlah jam tenaga kerja langsung, upah per jam, dan terakhir adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung. Untuk produknya di sini bisa banyak ya, tergantung jenis produk yang dihasilkan. Oke, kita langsung masuk ke dalam contoh lagi. PT Berkah Abadi Jaya hendak menyusun anggaran tenaga kerja langsung untuk bulan Januari 2022. Berikut informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran tenaga kerja tersebut. Tadi produksi kemeja itu dilakukan di 2 departemen. Yang pertama adalah departemen penjahitan, bagian menjahit-jahit ya. Yang kedua adalah departemen pengemasan. Nah, sebagai keterangan, waktu yang dibutuhkan untuk menjahit satu buah kemeja itu adalah 6 menit. Standarnya ya. Yang ini nih, standar penggunaan. Satu kemeja itu adalah 6 menit. Dengan honor pegawai departemen penjahitan per jamnya adalah 6.000. Misal. Sedangkan untuk pengemasan, satu buah baju kemeja tadi membutuhkan waktu standar 3 menit. Di penjahitan 6 menit, untuk pengemasan 3 menit. Dan honor untuk departemen pengemasan adalah 4.800 per jam. Untuk yang penjahitan 6.000 per jam. Nah, ini adalah anggaran produksi yang di awal tadi ya. Karena di sini tadi kan disebutkan bahwa salah satu yang perlu dipertimbangkan ketika menyusun anggaran tenaga kerja langsung adalah dari anggaran produksi. Di sini anggaran produksi menyatakan bahwa jumlah barang jadi yang akan diproduksi adalah 2.300. Ya. Langkah 1, kita bikin formatnya dulu. Ada topnya, ada nama, yaitu anggaran tenaga kerja langsung, periode Januari, nama produk kemeja. Nah, karena di sini ada 2 departemen, maka di sini kita bagi 2. Yang atas adalah departemen penjahitan, yang berikutnya adalah departemen pengemasan. Nah, sedangkan di dalam format ini setiap departemen itu meliputi jumlah produksi, standar penggunaan jam kerja, jumlah tenaga kerja langsung, jumlah jam ya, upah per jam, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Ya, langkah berikutnya adalah memasukkan apa yang sudah terdapat di soal, yaitu adalah jumlah produksi. Untuk yang departemen penjahitan, jumlah produksinya 2.300, pengemasan juga 2.300. Ya, diperolehnya dari anggaran produksi. Nah, kemudian kita hitung terkait dengan penggunaan jam tenaga kerja langsung. Departemen penjahitan untuk 1 unit pakaian baju tadi dibutuhkan 6 menit. Atau kalau kita konversi ke jam itu 0,1 jam.
Caranya adalah 6 menit dibagi dengan 60 menit. Ketemunya 0,1 jam. Sedangkan untuk departemen pengemasan itu 3 menit. 3 menit dibagi 60 menit itu ketemunya 0,05 jam. Nah, di sini upah per jamnya untuk yang penjahitan 6.000 dan untuk pengemasan 4.800. Oke, kita masukkan yang tadi informasi yang mengenai standar penggunaan tenaga kerja dengan upah per jamnya ya. Untuk penjahitan tadi ketemunya 0,1 dan upah per jamnya adalah 6.000. Untuk pengemasan 0,05 jam ya. Dan upah per jamnya 4.800. Oke. Sudah masuk semua informasi tersebut. Nah, selanjutnya tinggal dikalikan. Departemen penjahitan itu 2.300 yang berasal dari anggaran produksi ya, produk yang harus diproduksi kali dengan 0,1 jam. 2.300 unit dikali dengan 0,1 jam itu menghasilkan 230 jam. Sedangkan departemen pengemasan ya 2.300 dikali 0,05 jam ketemunya 115 jam. Jadi bisa dihitung dari yang ini 2.300 dikali 0,1 dan 2.300 dikali 0,05. Oke ya, sekarang sudah ketemu 230 jam dan 115 jam. Nah, setelah itu tinggal dikalikan dengan upah per jamnya. Untuk penjahitan tadi per jamnya itu 6.000 ya per jamnya upahnya, dikali 230 jam ketemunya 1.380. Sedangkan untuk pengemasan 4.800 jam dikali 115 jam ketemunya 552. Oke, setelah ketemu anggaran biaya tenaga kerja langsung di masing-masing departemen, kita bisa menghitung total biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini anggaran tenaga kerja langsung sudah selesai. Untuk materi anggaran biaya produksi bagian pertama saya cukupkan sampai di sini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan nanti ajukan melalui grup WhatsApp ataupun japri. Untuk pertemuan minggu depan kita masih akan membahas mengenai anggaran biaya produksi untuk yang BOP. Kita belum bahas BOP, minggu depan kita bahas BOP. Jangan lupa untuk absen tetap dilakukan melalui e-learning. Sampai sini dulu penjelasan untuk materi kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai